Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang dalam acara Health Talk Karnus dengan tema pencegahan dan penanganan stroke dengan konsep Karnus. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas semaksimal mungkin. Baik, pada acara Health Talk kali ini, kita akan membagi acara ini dengan 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Wahid. Dan untuk selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab kali ini, kita akan menggunakan fitur chat yang ada di Zoom Meeting karena waktu yang terbatas. Dan untuk tidak membuang-buang waktu lagi, saya sampaikan kepada Dr. Haji Muhammad Wahid untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu, kita jumpa lagi dengan tema yang baru yang belum pernah kita bahas sebelumnya, yaitu pencegahan dan penanganan stroke dengan konsep Karnus. Sebelumnya kita juga mohon maaf, nampaknya ada gangguan teknis sehingga kita jam sekian baru bisa kita mulai. Bapak Ibu, stroke ya. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi kematian sel-sel pada sebagian area di otak. Stroke adalah kondisi kesehatan yang serius yang membutuhkan penanganan cepat. Bapak Ibu, orang yang terkena stroke gitu ya, itu akan ada dampak ya. Dampak fisik ya, dampak fisik biasanya sudah dengan ketidakberdayaan. Nah, sedangkan dampak psikologis itu lebih besar lagi sebenarnya ya. Bisa ada rasa tidak berguna, ada rasa menjadi beban, ada rasa bahkan sampai pada tingkat ingin mengakhiri hidup. Nah, kalau misalnya penyakit-penyakit yang lain, misalnya seorang kena diabetes, masih panjang, gitu. Bisa minum obat, masih bisa banyak beraktivitas, gitu. Atau DAF, singkat lah, walaupun harus opname di rumah sakit, tidak akan lama. Kemudian corona misalnya, dengan istirahat cukup, makan yang banyak, tidak lama sembuh, gitu ya. Walaupun juga ada sebagian yang mengalami kematian. Kemudian kena osteoartritis, ya, alat berjalan kita yang tidak normal, ada rasa nyeri di lutut atau di pergelangan kaki, bisa diobati dengan obat-obat anti nyeri, dan itu masih bisa beraktivitas. Kena tipes misalnya juga masih bisa hanya dengan bed rest, mungkin di rumah sakit sampai 10 hari selesai. Tetapi stroke ini lain dengan apa yang akan bisa dialami ya. Jadi menjadi sesuatu yang ditakutkan sebagai momok gitu ya. Karena dampaknya yang berhenti kehidupannya itu enggak banyak karena stroke, tetapi berhenti aktivitasnya yang lebih banyak. Jadi, tidak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Nah, kita lihat proporsi penderita stroke berdasarkan usia. Dari diagram ini yang terbanyak adalah usia-usia 55 sampai 64. Gitu. Kalau yang umur masih belasan jarang. Yang sudah manula jarang juga, karena manula lebih jarang ya. Banyak yang sudah meninggal sebelum masa-masa 60-an gitu. Nah, ada peningkatan dari tahun ke tahun
Ini ada data tahun 2007 dengan 2013. Nah, yang biru itu adalah 2013. Ada peningkatan yang cukup bermakna. Kemudian ini data juga dari 2013 dengan 2018. Kita lihat bahwa stroke mengalami peningkatan yang lebih signifikan ya, 10,9%. Sebelahnya kita lihat ginjal, kanker, diabetes itu ada peningkatan tapi tidak menonjol dari stroke. Nah, bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tanda seorang yang ini awal ya, nyeri hebat, ada bingung, mungkin vertigo yang dimaksud bingung ini ya, dizziness, satu kondisi confuse ya, ada tidak jelas dia antara sadar dan tidak sadar, kemudian bicara sadel ya pelo, tidak mengerti orang lain ya, ini karena prosesnya ada di daerah kepala. Kemudian ada kesemutan di separuh wajah sehingga badan, ada kelumpuhan ya, bahkan bisa hilangnya kontrol vegetatif. Maksud di sini adalah menjadi orang yang bergantung kepada orang yang lain. Saya kira itu harus segera dipahami ya kalau terjadi hal seperti itu. Apa penyebab dari stroke? Ya, antara lain kelebihan lemak dalam darah, ada obesitas, kegemukan, hipertensi, diabetes, merokok, ya usia. Semakin bertambah usia, ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya stroke ya. Kurang olahraga, jadi obat-obat terlarang, narkoba atau alkohol. Nah, faktor resiko. Kalau kita lihat di sini, orang-orang yang memiliki hipertensi, orang-orang yang memiliki penyakit jantung, orang-orang yang memiliki diabetes, dia perokok, pola makan yang tidak baik sehingga menyebabkan obesitas, kegemukan, pengobatan dengan hormon atau termasuk diantaranya kontrasepsi oral, kemudian ada riwayat ini, riwayat stroke ringan, bukan stroke ya tapi sudah TIA, misalnya agak pernah nggak sadar sampai beberapa menit, ya. Tetapi itu bagian dari stroke yang awal, yang ringan. Kemudian minum minuman yang tidak sehat, ya. Kemudian tidak banyak aktivitas, kurang bergerak, kemudian usia, dan di situ juga ada faktor hereditas ya, keturunan juga. Ada riwayat keluarga yang kena stroke, maksudnya begitu. Nah, jenis stroke kita berdasarkan penyebabnya ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik itu kekurangan pasokan darah. Karena adanya trombotik, jadi pembuluh darahnya ada penyempitan atau disebabkan oleh embolik. Artinya ada benda yang masuk ke pembuluh darah kecil itu kemudian membuntu. Ada stroke hemoragik itu misalnya hipertensi yang tidak terkendali sehingga menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Ada aneurisma di otak, jadi adanya cabang-cabang di pembuluh darah di otak yang tidak normal. Kemudian juga kalau ada pengobatan antikoagulasi, jadi bisa terjadi koagulasi atau penggumpalan darah yang menyebabkan pasokan darah ke otak berkurang, terganggu. Nah, ini kalau yang stroke iskemik ini umumnya gejalanya lebih ringan ya.
dan harapan sembuhnya juga lebih baik, dan kemungkinan seorang itu masih bisa melanjutkan kehidupannya masih lebih tinggi ya, sekitar 80%. Sedang yang stroke karena hemoragik, perdarahan di otak pecah, pembuluh darah, maka bisa 50-50 ini harapan untuk hidupnya. Nah, sekarang kita bahas tentang penyebab kerusakan sel pada jaringan otak. Karena sesungguhnya sel otak atau sel apapun itu butuh nutrisi, dan yang butuh nutrisi secara vegetatif ya, juga disebut juga sangat butuh, dan dia tidak bisa mengelola untuk bisa pengadaan sendiri, itu adalah sel-sel di otak. Dia butuh oksigen, dia butuh cairan, butuh nutrisi, butuh beregenerasi, dan kalau ada kerusakan sel bisa ada penggantinya. Nah, kalau kekurangan oksigen, kita nyebutnya asfiksi, akan menyebabkan kematian sel. Dan 20% dari kebutuhan oksigen itu yang tertinggi ada di otak. Jadi darah kita 20% meluncur ke otak. Oksigen juga sebagian besar, yang 20%, otak yang membutuhkan. Sehingga kalau misalnya terjadi kekurangan oksigen begitu, maka yang lain-lain diabaikan oleh tubuh ini, diarahkan, difokuskan ke otak. Karena begitu begitu besar pengaruhnya pemenuhan oksigen ini terhadap sel-sel otak. Dan apabila kekurangan, kematiannya lebih cepat. Kekurangan cairan dia kita sebut dengan dehidrasi, dan itu juga bisa menyebabkan kematian sel. Kemudian kekurangan nutrisi, kita sebut dengan malnutrisi, kematian juga. Kemudian kalau regenerasi selnya tidak seimbang dengan kerusakannya, maka akan terjadi kerusakan yang permanen di otak itu, dan nyebutnya juga nekrosa ya. Ya. Sekarang bagaimana penanganan terhadap stroke ini? Kita lihat pencegahan. Kalau di mana di dinas kesehatan itu kita diajarkan untuk dengan kalimat-kalimat ini ya. Gerakan masyarakatnya ada cerdik, ada patuh. Cek kesehatan secara berkala. Kemudian enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Kemudian ada patuh, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet, sehat dengan gizi seimbang. Upayakan beraktivitas fisik yang aman serta hindari rokok, alkohol, dan karsinogenik yang lain. Nah, itu pencegahan. Bagaimana dengan pengobatannya? Ada tindakan emergensi yang perlu dilakukan pada menit-menit pertama ya. Sebelum 60 menit itu sebaiknya sudah ada tindakan, dan karena itu segera dikenali gejala-gejala yang nampak pada orang yang terkena stroke itu. Kita kenali ada face ya, face, wajah miring, merot, gitu. Kemudian tangan ada kelumpuhan sebelah, speak, mungkin pelo seseorang atau tidak bisa bicara. Kemudian di sini adalah waktunya mendadak. Kemarin atau tadi belum ada apa-apa, sekarang kok terjadi gejala-gejala seperti ini.
Nah, obat-obat yang diberikan itu adalah anti platelet, anti koagulan, anti hipertensi, obat anti perdarahan, obat kolesterol, tindakan operasi dan seterusnya. Ini yang kita kenal biasanya diberikan para dokter di rumah sakit maupun untuk penderita stroke. Kemudian dilakukan fisioterapi atau rehabilitasi medik, dan kemudian setelah itu dirawat jalan. Oke, ini secara umum ya. Nah, kita sudah membahas ini tadi ya. Kemudian, nah bagaimana harapan sembuhnya penderita stroke? Jadi harapan sembuh itu bergantung banget ya dengan kondisi masing-masing. Faktor yang mempengaruhi proses pemulihan antara lain adalah derajat dan percepatan pemulihan setelah stroke. Bagaimana? Bergantung pada apa? Luas dan lokasi kerusakan di otak. Semakin luas, ya harapan sembuhnya semakin kecil ya. Semakin lesinya semakin kecil, semakin sedikit, juga harapan sembuhnya semakin baik. Demikian juga lokasi kerusakan di otak. Sebenarnya kalau lokasi tidak terlalu berpengaruh terhadap proses kesembuhan ya. Tetapi persoalan penderitaan. Tergantung orangnya pilih mana. Penderitaan yang di daerah parietal kanan, maka dia akan di sebelah sini misalnya, maka penderitaannya ada di daerah tangan dan kaki yang sebelah kiri. Ada kelumpuhan. Nah, semakin luas kelumpuhannya semakin hebat. Tetapi bisa jadi kerusakan itu di daerah frontal, di bagian depan. Ya, orangnya mungkin tidak bisa berpikir, mungkin pusat bicaranya juga terganggu, jadi kesadaran seakan-akan berubah, berbicara juga tidak bisa lancar, tidak bisa keluar, tetapi orangnya masih bisa jalan ke sana kemari, tangan dan kakinya masih utuh, tidak ada gangguan. Jadi ini berkait dengan masalah penderitaan yang diderita. Ada yang di daerah keseimbangan yang terkena, maka orangnya kelumpuhan tidak, tetapi orang yang merasa dunia ini berputar terus, gitu. Goyang dalam berjalan. Nah, tergantung juga tipenya, tipe stroke, iskemik atau hemoragik. Pembuntuan pembuluh darah karena trombus, karena embolus, atau karena pecahnya pembuluh darah. Nah, yang pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik ini lebih berat dan kesembuhannya bisa jadi memerlukan tindakan-tindakan. Kalau pembuluh darah ini yang pecah cukup besar dan desakan gumpalan darah yang ada yang lebih luas, mungkin memerlukan tindakan operasi ya. Diambil gumpalan darahnya, kemudian harapannya yang tertekan tadi bisa pulih. Tapi biasanya pada penderita stroke pasca operasi tidak terlalu berbeda kondisinya antara sebelum dioperasi dan sesudah. Kenapa? Penderita stroke sebelumnya sudah banyak mengalami kelainan-kelainan di pembuluh darahnya. Berbeda dengan orang yang misalnya ada perdarahan otak karena suatu kecelakaan. Nah, tergantung juga umurnya masih muda, misalnya masih 20, masih belasan atau 25, belum sampai di atas 50. Kalau terjadi seperti itu, setelah diambil darahnya, sangat mungkin bisa sembuh seperti sebelumnya. Kalau orang stroke, karena penyakit dasar yang lain sudah mendahului, maka pemulihannya menjadi lebih sulit. Kemudian motivasi penderita untuk sembuh. Jadi motivasi secara psikologis ya, tentu ini akan mempengaruhi apa yang akan
dilakukan. Semangatnya untuk melakukan pengobatan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap obat itu juga berpengaruh nanti dengan motivasi. Ya, kalau penderita ini masih memiliki harapan, tidak berputus asa, ini juga mempengaruhi apa yang akan terjadi yang dilakukan. Dan juga respon dan reaksi pengobatan masing-masing individu terhadap obat yang diberikan. Ya, itu bisa sangat berbeda, khas untuk masing-masing. Dan Bapak Ibu, nah ini stroke adalah salah satu dari penyakit degeneratif, penyakit yang disebabkan oleh berkurangnya fungsi organ. Dan banyak yang menyatakan bahwa penyakit degeneratif termasuk stroke ini penyakit yang tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Dan karena itu apa yang dilakukan itu lebih sering pada mengobati gejala-gejala yang muncul. Baik, kita sudah lihat ini tadi bahwa pasien dengan stroke itu dampaknya seperti ini ya. Ya, kemungkinan sembuhnya kalau iskemik oke lah, yang hemoragik lebih sedikit. Kalau yang tidak sembuh itu harus mengalami kecacatan dan harus mengkonsumsi obat selamanya dan menanggung biaya. Bapak Ibu, sekarang bagaimana konsep Karnus menanggapi persoalan stroke ini, baik pencegahan maupun pengobatannya. Jadi konsep Karnus itu adalah konsep yang mengembalikan pola hidup manusia berdasarkan kodrat yang sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari aktivitas sel maupun aktivitas tubuh manusia. Jadi cetak birunya manusia seperti apa itu yang diikuti. Kira-kira begitu kita menggambarkan konsep Karnus itu. Jadi kita tidak sekedar ada hipertensinya kita turunkan tensi, ada gula darah yang tinggi kita kasih anti gula darah, ada ada nyeri kemudian kita beri anti nyeri. Tidak semata-mata begitu. Maka kita kembali kepada sesuatu yang paling asasi, paling awal pada proses-proses fisiologi manusia. Jadi, Bapak Ibu, kita coba memahami ini. Jadi hipertensi misalnya, kalau kemudian kita memahami bahwa hipertensi karena ada pembuluh darah yang menyempit, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana terjadinya penyempitan pembuluh darah itu. Apa yang menjadi sebabnya? Nah, itu yang akan kita fokuskan. Kenapa seorang stroke? Karena pembuluh darahnya menyempit sehingga nutrisi, oksigen, cairan kepada satu area tertentu di otak itu tadi sangat minim. Atau bahkan saat sedangkan otak tidak bisa hidup tanpa adanya pasokan-pasokan itu. Nah, penyempitan pembuluh darah disebabkan karena plak. Maka yang kita pikirkan adalah bagaimana bisa terbentuk plak itu dan kemudian kita menghentikan proses pembentukannya, bahkan menghilangkannya, dan kemudian pembuluh darah itu melebar lagi, tidak sempit lagi. Bagaimana satu pembuluh darah bukan hanya menyempit tetapi juga tidak elastis, dia kaku, sehingga mudah sekali pecah dengan adanya tekanan darah yang tinggi. Kita akan berusaha agar supaya
proses-proses itu dihentikan, dipulihkan lagi. Sehingga hipertensi juga akan turun tensinya, kebutuhan nutrisi terhadap sel-sel di area yang terkena tadi akan terpenuhi lagi, sehingga penyakit stroke pun juga akan bisa disembuhkan. Nah, Bapak Ibu, kita memahami bahwa sumbernya adalah di yang kurang baik. Kalau di sini misal ini ya, sebelum kasus stroke-nya ada hipertensi atau maupun hambatan sirkulasi darah pada umumnya terjadi akibat penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah akibat pembentukan nutrisi sel yang tidak sempurna, di mana masalah utamanya adalah karena kinerja lambung yang tidak optimal. Akibatnya apa? Jadi nutrisi sel yang terbentuk dalam kondisi masih besar, namanya polimer, bukan monomer yang dibutuhkan oleh sel. Nah, penanganan kasus hipertensi yang sesuai algoritma kesehatan manusia adalah dengan merekonstruksi lambung dan melindungi DNA. Dari sisi kualitas sirkulasi darahnya akan terjaga lancar, bebas hambatan, dan proses pembentukan selnya bisa berjalan baik dan normal. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa memahami ini pada pembicaraan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini konsep Karnus memahaminya seperti ini. Penyakit degeneratif diawali dari sakit mah. Ada orang yang saya tidak merasa mah, tetapi kenapa juga penyakit degeneratif yang muncul? Kita pahami ini dulu, nanti itu akan terjawab secara otomatis ya, Bapak Ibu. Ini yang nyata-nyata ya, orang sakit mah. Kemudian terjadi metabolisme terganggu. Kemudian setelah metabolisme terganggu, maka proyeksi untuk terjadinya penyakit degeneratif sudah ada di depan mata. Nah, konsep Karnus itu memulai pembicaraannya dari saluran pencernaan makanan, dan itu fokusnya di lambung. Seorang yang menderita gangguan lambung maka akan mengarah kepada terkena diabetes, impaired glukosa tolerance ya, maksudnya tidak tahan dengan adanya gula. Kemudian akan mengarah kepada hipertensi, kemudian mengarah kepada obesitas, kepada kista, asam urat, kanker, terjadi penggumpalan darah, kemudian kolesterol tinggi, retinopati, ada gangguan pada saraf mata, buta, itu. Bagaimana itu bisa terbentuk, bisa terjadi, maka akan kita pelajari berikutnya. Jadi kita lihat dari di peredaran darah itu ada alat peredarannya, dari saluran pembuluh darahnya ada isinya, ada darahnya. Maka kalau kita lihat, maka orang yang lambungnya sehat di bawah mikroskop itu akan nampak pembuluh darah itu, sel-sel darah itu seperti ini kalau kita lihat di bawah mikroskop ya. Ini kita lihat bagus. Sedangkan pada lambung yang bermasalah, ini kita lihat darahnya itu satu dengan yang lain, sel-sel darahnya itu lebih lengket ya, berhimpitan gitu. Kemudian itu ada gambar pulau. Ini lemak ya. Kalau satu darah diletakkan di bawah mikroskop, kita lihat akan seperti itu pada orang-orang yang lambungnya bermasalah. Jadi secara kualitas darah itu juga akan bermasalah. Sedangkan kita tahu
darah inilah yang menyelimuti tubuh kita secara keseluruhan sebagai alat transportasi. Ya. Bapak Ibu, nah nih, di sini katakan erat kaitannya dengan profil darah yang sehat. Jika lambung bermasalah, maka profil darahnya kurang baik, sehingga sirkulasinya tidak lancar. Nah, kita lihat gambarnya diperjelas tadi seperti ini. Profilnya begitu, tadi sel-sel darah ini berhimpitan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana kalau dia jalan di kapiler, di pembuluh darah yang paling kecil itu nampak ada menjadi tidak lancar gitu ya. Ini belum lagi kalau pembuluh darahnya juga banyak plak-plaknya. Sehingga nanti kalau ini pembuluh darah yang seperti ini ya, darah ini menuju ke otak, otaknya ya malah bermasalah, apalagi kalau ada plak. Kalau ke pembuluh darah di jantung sama yang terjadi, akan ada hambatan. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita itu terdiri atas 60 sampai 100 triliun sel yang semuanya diatur, semuanya butuh makanan. Dan makanan itu mesti dalam bentuk yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Butuhnya sel-sel itu adalah butuh makanan yang kecil-kecil, tidak seperti yang kita makan. Di sini ada gambaran, ada sayur, ada nasi, ada daging ya. Itu kebutuhan yang ada di saluran pencernaan makanan yang paling awal, yaitu di mulut kita. Tetapi sel-sel kita tidak mengenal apa yang kita makan, tidak bisa menerima apa yang kita makan, kecuali sudah dirubah, dihancurkan menjadi yang kecil-kecil. Kalau yang gede-gede ini kita sebutnya dengan polimer, sedangkan yang dibutuhkan sel yang kecil-kecil kita sebut dengan monomer ya. Baik. Nah, dia setelah dari kita makan masuk ke dalam lambung. Kalau lambung ini tidak bekerja dengan baik karena salah satu komponen yang sangat penting di lambung itu tidak ada, misalnya asam lambungnya nggak ada, maka apa yang terjadi, atau asam lambungnya sangat minim, maka yang terjadi adalah dari makanan yang kita makan ada protein, dia tidak akan dipecah secara sempurna. Dari lemak, minyak, trigliserid tidak terhidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi kalau protein saja itu masih disebut dengan polimer, kalau nanti sudah dipecah menjadi monomer, protein ini kita sebut dengan asam amino. Sedangkan lemak, kalau belum kita pecah, namanya masih polimer, dia masih gede. Nah, sedangkan kebutuhan sel itu yang kecil-kecil monomer, yaitu dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat nasi yang kita makan masih polimer. Nah, sekarang harus dipecah menjadi monomer. Ya, monomer. Itu kalau normal. Kalau tidak normal karena tidak ada asam lambung, maka itu proses ini tidak terjadi. Berikutnya apa yang terjadi? Sel ginjal, dia pengen protein tapi tidak dalam bentuk gede, dalam bentuk asam amino. Dia mau lemak tapi dalam bentuk asam lemak. Dia mau karbohidrat tapi dalam bentuk glukosa, atau itu yang kecil ya, namanya monosakarida. Demikian juga sel-sel yang lain, sel kulit, sel liver, jantung ya. Kemudian sel pankreas, sel saraf, semuanya butuhnya yang kecil-kecil. Nah, demikian juga sel-sel di pembuluh darah yang mengangkut makanan-makanan itu. Kalau
makanan yang kita makan itu tidak dipecah jadi sesuai dengan keinginan sel, maka sel-sel kita itu akan mengalami kelaparan. Ya. Demikian juga pembuluh darahnya juga mengalami masalah. Baik, mudah-mudahan dari sini kita paham bagaimana proses kalau lambung itu tidak sehat, tidak ada asam lambungnya. Makanan-makanan kita akan banyak yang lewat begitu saja, tidak menjadi nutrisi sel. Kita harus makan seimbang, gizi seimbang. Oke, pasokan kita memang harus seimbang. Ada karbohidrat, ada daging, ada nasi, ada sayur. Ya. Semuanya harus tersedia dengan jumlah yang cukup. Tetapi kalau lambung kita tidak bekerja dengan baik, maka yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi sesuatu yang tidak seimbang. Baik, nah, jadi kurang gizi walaupun makanannya makanan-makanan yang hebat. Apa yang terjadi kalau sel-sel itu lapar? Dalam jangka panjang akan terjadi kematian sel. Artinya antara kematian sel dengan regenerasinya lebih banyak kematian selnya. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya penyakit degeneratif dan dalam hal ini bisa terjadi penyakit stroke. Jadi jika lambung Anda tidak normal, maka akan terjadi gangguan sirkulasi yang menyebabkan stroke. Kenapa toh? Nah, coba ini satu ungkapan sebelum di slide-slide yang lain. Jadi ketika daging yang kita makan itu ada protein, ada lemaknya. Proteinnya itu dipecah oleh asam lambung secara enzimatik, diteruskan menjadi asam amino dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan akhirnya sampai ke sel. Itu kalau normal. Sedangkan lemaknya itu dibungkus ya, menjadi kilomikron, masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian diproses di liver dan seterusnya. Maka dengan ada protein sudah menjadi asam amino itu menjadi bahan baku untuk menjadi enzim-enzim, termasuk di antaranya enzim lipase yang akan mengelola lemak tadi gitu. Maka kalau ada enzimnya karena proteinnya sudah dipecah menjadi asam amino, kemudian enzim lipasenya cukup, maka lemak yang masuk tadi akan dipecah menjadi bahan yang dimaui oleh sel. Jadi tidak akan menumpuk lemak di dalam pembuluh darah. Kalau itu tidak terjadi karena gangguan lambung, karena asam lambungnya tidak ada atau minim sekali, maka yang terjadi adalah protein ini lewat asam lambung tidak memecah protein menjadi bahan-bahan yang lebih kecil. Enzim-enzim bekerja lebih berat. Enzim-enzim yang memecah protein yang ada di dalam usus itu bekerja lebih berat. Sehingga tidak banyak protein yang bisa dipecah menjadi asam amino. Alhasil bahan baku untuk menjadi enzim lipase yang akan memecah lemak yang masuk ke pembuluh darah tadi kurang, sehingga lemaknya akan masih banyak yang utuh di dalam pembuluh darah. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka terjadilah hiperlipid. Nah, kalau sudah banyak hiperlipid, banyak lemaknya, maka lemak ini akan tersimpan di bawah kulit, di dalam pembuluh darah dalam bentuk kolesterol, dan terjadilah plak, gangguan sirkulasi, baik sirkulasi gangguan karena penyempitan pembuluh darah maupun kualitas dari sel-sel darah itu. Nah, terjadilah salah satu di antara risiko akan itu adalah stroke.
stroke di sini adalah yang kita maksudkan adalah stroke yang terjadi di otak. Nah, jadi maka dari file yang ini kita bisa lihat bahwa jika lambung tidak optimal bekerja, maka akan ada risiko penyakit stroke. Nah, ini gambaran lambung yang sehat. Jadi merah ini reseptor insulin. Kalau ada insulin, maka insulin ini mengetuk pintunya dan kemudian direspon dengan terbentuknya glutathione 4, dan glutathione 4 ini yang akan bergeser ke dinding sel, maka glukosa masuk, ya. Ini bagaimana kalau lambung tidak sehat? Kalau lambung tidak sehat ini banyak lemak, maka reseptor insulin ini menjadi berkurang kepekaannya. Dia tidak akan mampu. Nah, itu gambarannya adalah, nah, banyak yang tidak bisa masuk. Karena apa? Karena masih banyak yang gede. Sedangkan yang bisa masuk cuma yang kecil-kecil. Itu kalau lambungnya nggak normal, maka lemaknya itu masih dalam bentuk yang gede. Demikian juga sebagian dari karbohidratnya juga masih dalam bentuk yang gede. Nah, itu sehingga nanti apa? Sel-sel ini tidak terpenuhi kebutuhannya. Kalau dalam hal ini kita lihat yang kuning-kuning itu insulin. Kenapa insulin diperbanyak? Karena reseptor ini tidak begitu peka. Akhirnya harus dibutuhkan banyak insulin. Banyak insulin terus. Nah, kalau sudah banyak insulin tetapi sel-sel ini masih berhenti. Apa namanya? Ini sel-sel ini oh ya, nggak bisa diganggu ini ya. Baik, ini gambarannya betapa kalau insulin itu sudah banyak, tetapi sel ini masih butuh gula, ya, gulanya nggak masuk, gitu ya. Demikian juga asam lemaknya nggak ada karena masih dalam bentuk lemak, masih gede, gitu. Maka yang bekerja untuk penyediaan gula adalah dari liver. Walhasil insulinnya banyak, tetapi sel ini masih belum terpenuhi kebutuhan terhadap energi dari gulanya. Begitu ya. Sehingga nanti insulin akan semakin banyak dan pankreas yang membentuk insulin akan ditekan terus untuk memproduksi. Oke. Tidak bisa. Dilanjut. Masya Allah. Ini Nah, itu tadi kita sudah mendapatkan gambaran betapa kalau sel-sel itu tidak terpenuhi kebutuhannya disebabkan karena di
dinding sel reseptornya itu banyak terganggu oleh lemak, maka insulinnya akan meningkat. Itu dari satu sisi. Yang kedua, kita pahami juga kalau sel juga butuh energi dari asam lemak, tetapi asam lemaknya tidak ada. Asam lemaknya masih bersatu dengan gliserol menjadi dalam bentuk TG, trigliserida, maka masih banyak lemak yang di dalam pembuluh darah. Tadi gambarannya dia menutupi reseptor insulin kalau ini terjadi penyakit diabetes. Tapi bagaimana kalau membahas yang lain, yaitu ke arah pembuluh darahnya yang menyempit, karena lemak-lemak tadi akan memenuhi dinding pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan, terjadinya plak, akan terjadi stroke. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep Karnus di dalam memperbaiki lambung. Bapak Ibu, orang sakit emah itu sering disebut dengan asam lambung meningkat. Asam lambung meningkat. Sebenarnya bukan asam lambungnya yang menjadi fokus meningkat atau tidak seharusnya. Kenapa ada asam lambung yang normal atau sedikit ataupun banyak itu terjadi keluhan nyeri di dalam lambung? Karena ada luka. Jadi mukosa lambungnya ada luka sehingga bertemu dengan HCl, asam lambung, jadi asam yang sangat kuat, pH tingkat keasaman dari asam lambung di lambung itu tinggi, tingkat keasamannya, pH-nya sangat rendah, 1 sampai 3. Jadi kalau ada asam lambung hadir di dalam lambung kemudian menyentuh atau mengena luka di dinding lambung, maka orangnya akan mengeluh. Asam lambungnya bukan menjadi bagian dari penyakit itu. Tapi yang menjadi bagian dari penyakit emah itu adalah dinding lambungnya yang mengalami kerusakan, misalnya borok atau ulkus. Seharusnya yang menjadi fokus kita mengobati sakit emah adalah bagaimana agar terjadi kesembuhan atau rekonstruksi terhadap luka-luka yang ada di dinding lambung. Nah, tapi sekarang yang banyak dilakukan adalah bagaimana agar supaya orangnya tidak perih, asam lambung yang ada itu dinetralkan. Jadi tidak lagi menjadi situasi yang asam sehingga orangnya tidak ada keluhan. Memang keluhannya tidak ada. Keluhan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Akan tetapi ini tidak menyelesaikan masalah karena masalahnya adalah di dinding. Baik, orangnya sudah merasa enak, tenang setelah minum obat penetral asam lambung. Tetapi pada penderita ini akan kehilangan fungsi asam lambung, di mana asam lambung itu sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lambung itu untuk bekerja. Jadi ini sesuatu yang alami, sesuatu yang basic sekali, sehingga kalau kita mengabaikan ini, inilah yang kita namakan bahwa kita konsep Karnus ini bekerja, berpikir untuk menangani segala masalah pada asalnya. Jadi kalau sakit emah ya emahnya diobati, bukan dinetralkan asam lambungnya, karena kita akan kehilangan fungsi dari asam lambung. Jadi skemanya seperti apa? Jadi dilapisilah luka di lambung itu dengan pati resisten. Pati resisten itu karbohidrat yang tidak bisa terpengaruh oleh asam lambung. Dan dia bertindak sebagai pengganti mukosa lambung. Artinya di lambung itu ada pelindung. Ketika sudah terluka berarti pelindung itu sudah tidak
berfungsi. Nah, dengan adanya pati resisten itu, makanya meminum pati resisten itu, masukkan itu harus dalam kondisi sebelum makan. Karena ketika makan maka asam lambung akan keluar. Jadi sebelum makan dalam perut kosong itu kita beri pati resisten, kita lindungi. Jadi kalau misalnya seorang penjual sate gitu ya, atau kita punya dapur lah gitu, kemudian dapur itu bocor ketika kita masak, kemudian tetangganya protes karena kena asapnya, itu kemudian yang kita lakukan adalah yang bocor, yang lubang itu kita tutup sementara pakai kertas misalnya, pakai kardus misalnya, karena kita belum bisa menutupnya dengan semen misalnya. Itu kita lakukan, bukan kita matikan kompornya. Baik, yang kedua, diberi asupan nutrisi sel lambung berupa asam amino glisin, prolin, hidroksiprolin, dan arginin dalam jumlah yang cukup. Jadi asam amino glisin, prolin, hidroksiprolin, arginin itu adalah penyusun dari protein. Yang protein itu kita sebut dengan kolagen tipe 3. Nah, kolagen tipe 3 adalah kolagen yang terdiri atas asam amino yang kita sudah sebut tadi, tapi dalam rangkaian yang pendek, sehingga mudah sekali dia segera terpecah dan kemudian bisa diserap dan bahkan bisa langsung bekerja. Berikutnya, ya ini tadi, hindari asam baik dengan obat maupun air yang sifatnya basa, sifatnya alkali. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita bicara soal lambung. Lambung itu ada begini. Yang paling berperan ya di dalam lambung itu, yang paling berpengaruh itu sebenarnya asam lambung, HCl. Nah, ketika kita makan, maka HCl itu keluar. HCl itu akan menghancurkan semua yang ditemui, termasuk makanan, termasuk dinding lambung. Supaya dinding lambung ini tidak mudah rusak, maka di dalam dinding lambung itu ada suatu mekanisme. Yang pertama, adanya prostaglandin. Dalam hal ini kita tidak bicara prostaglandin terkait dengan masalah reproduksi, tapi bahwa prostaglandin itu satu bahan yang mirip hormon dan dia berfungsi untuk apabila ada luka, untuk mempercepat proses kesembuhan. Mukus di situ. Jadi lambung itu juga mengeluarkan cairan, ya, cairan kental. Cairan kental yang dia bersifat sedikit agak basah karena adanya bikarbonat, adanya fosfolipid di situ. Kemudian di sel-sel pembuluh darah, di sel-sel dinding lambung itu tersedia aliran darah. Kemudian sel-selnya juga sel-sel yang sehat, sel-sel yang bisa melakukan regenerasi. Jadi dari sisi ini maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah membekali lambung kita dengan pertahanan. Nah, berikutnya kita lihat apa yang bisa mengganggu. Apa yang bisa mengganggu? Yang mengganggu utama adalah HCl. Ketika kita makan keluar. Karena HCl itu bisa keluar juga saat-saat kita tidak makan. Kalau kita biasa makan jam 6 pagi, kemudian tidak makan, maka HCl itu tetap keluar jam 6. Sehingga kalau orang itu terlambat makan, maka pada jam yang biasanya dia makan itu akan terasa manggil-manggil, ya, perih rasanya di perut. Karena apa? Asam lambung keluar tapi tidak ada musuhnya, tidak ada makanannya. Maka dia akan merusak apa saja yang dia temui, termasuk dinding lambung. Ya.
Baik. Kemudian di lambung itu juga ada enzim pepsinogen. Ketika enzim pepsinogen itu ketemu dengan HCl, maka enzim pepsinogen itu berubah menjadi pepsin. Kalau pepsinogen masih belum aktif, kalau pepsin ini sudah aktif dan dia bekerja untuk menghancurkan protein, termasuk protein yang ada di sel-sel dinding lambung. Tetapi ya, kalau tadi ada pelindung-pelindungnya, maka tidak akan terjadi kerusakan. Jadi di sini juga ada merokok ya, OAINS, oral, itu obat antiinflamasi non steroid. Jadi misalnya minum asam mefenamat itu anti nyeri yang bukan steroid, bukan steroid. Nah, terus ada steroid, obat anti nyeri steroid. Ini yang obat namanya son, kortison, apalagi hidrokortison, dexamethasone itu antiinflamasi golongan steroid. Yang lain tadi itu termasuk non steroid. Alkohol bisa ini pylori ini kuman ya, kuman yang tahan asam. Dia bisa tinggal di lambung. Dia bisa menyebabkan lambung ini borok ya. Kuman namanya pylori, hanya itu saya lupa ya. Ini dibutuhkan antibiotik kalau sudah seperti ini ya, karena dia tahan asam. Nah, maka kalau terjadi keseimbangan yang secara terus-menerus, maka insya Allah kita akan aman lambung kita ya. Nah, pekerjaan dari konsep Karus itu adalah bagaimana agar supaya mukus itu tersedia dengan jumlah yang cukup. Demikian juga yang lain-lain, aliran darah, sel-sel, dan semuanya bisa normal. Sehingga asam lambung, pepsin, semua yang ada ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, sekarang ini kita lihat apa peran dari yang kita bicarakan tadi. Kalau seorang minum menggunakan pati resisten, ada kolagen tadi, maka akan normal. Ini gambaran-gambaran yang normal ini kita lihat ya. 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 Nah, itu tadi ada yang mengecil. Ada yang mengecil. Peran dari di sini disebut algagol ya. Itu yang tadi ada pati resisten, ada kolagen tipe 3. Perannya adalah menormalkan fungsi lambung sehingga semua yang gede-gede tadi bisa dikecilkan sehingga bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini cara mudah untuk menerapkan konsep Karus di sini. Bagaimana agar lambung kita itu sehat ya, dan juga tubuh kita juga sehat. Kita lihat, perbaiki lambung ya. Ini konsep Karus salah satu di antara yang pokok lambung, tapi bukan hanya bicara soal lambung ya. Perbaiki lambung dengan minum algagol sereal sebelum makan. Tadi ada pati resistennya, ada kolagen tipe 3-nya ya. Makanlah dengan makanan yang lauk pauk dan beraneka ragam. Artinya, walaupun dia seorang yang terkena stroke, hipertensi, sel-selnya masih tetap butuh protein dalam bentuk asam amino. Oleh karena itu, tetap harus banyak makan lauk. Tetap dia makan daging. Dengan catatan, daging yang dia makan itu betul-betul dicerna dengan baik karena lambungnya sehat. Berhenti makan sebelum kenyang. Kenyang itu sinyal bahwa kebutuhan tubuh kita sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau kita berhenti sebelum makan berarti kita sudah mendapatkan sekian kebutuhan kita. Selesai makan, minum Algati. Apa itu Algati? Algati jenis nutrisi yang ada di dalam Algati itu
dia ada ikatan kompleks, dia ada antioksidan yang itu berfungsi untuk melindungi DNA-nya, ya, melindungi DNA supaya tidak terjadi perubahan. Kemudian ya beraktivitas secara rutin, tidak mendadak tiba-tiba berolahraga dengan aktivitas yang sangat tinggi. Justru yang demikian akan menyebabkan tubuh kita membentuk radikal bebas. Kita tahu radikal bebas yang berasal dari manapun, dia juga akan menjadikan tubuh itu terbentuk aterosklerosis. Jadi sebenarnya radikal bebas juga berpengaruh terhadap proses terjadinya plak dan kemudian terjadi stroke. Baik, yang terakhir adalah jangan lupa berpikir positif dan selalu bersyukur. Baik, Bapak Ibu, dengan Algagul dan Algate ini sudah banyak sekali orang-orang yang tertolong dari penyakitnya. Di sini contohnya Pak Haji Slamet dari Jombang, karena ini hipertensi juga penyakit jantung. Kemudian Pak Yai Toha Yusuf Zakaria dari Bondowoso, fatty liver, kemudian tadi diabetes, sebenarnya juga hipertensi ya. Ini Pak Singgih stroke. Kemudian dengan beliaunya sudah sembuh dari stroke-nya. Nah, Bapak Ibu, kalau kepingin tidak terjadi 10 hal yang tadi, ya, jangan ada gangguan lambung yang salah menanganinya, ya. Baik, sehingga kalau tidak ada gangguan lambung kita normal bekerjanya, maka penyakit-penyakit yang ini enggak terjadi, termasuk salah satu di antara stroke juga enggak terjadi. Nah, saya kira cukup, semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk bisa melayani Bapak Ibu yang kepingin berdiskusi bersama kami. Baik, terima kasih Dr. Wahid atas materinya yang sangat jelas. Dan untuk Bapak Ibu, pada saat ini telah dibuka untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat langsung bertanya melalui fitur chat di Zoom Meeting. Nanti akan saya bantu untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Wahid. Untuk saat ini ada pertanyaan. Selamat siang Pak Dokter, apakah timbul warna kuning di telapak kaki dan tangan setelah terapi konsep Karnus adalah bentuk dari darah tidak lancar atau bagaimana ya Pak Dokter? Mohon penjelasannya. Setelah terapi konsep Karnus, dalam arti setelah meminum Algagul, Algate gitu kira-kira maksudnya ya? Iya betul Pak. Baik, timbul warna kuning. Bapak Ibu, konsep Karnus bukan sekedar untuk minum obat-obat yang kita sebutkan tadi, tetapi juga adanya aktivitas-aktivitas yang lain ya. Banyak makan, lauk-lauknya bervariasi, kemudian berhenti makan sebelum kenyang, beraktivitas ya. Kemudian setelah minum AG dan AT kok ada timbul kuning, itu sebenarnya tidak terlalu bisa dipahami, tetapi bahwa kemungkinan itu adalah satu wujud dari proses baru karena perbaikan dari sistem metabolismenya adalah mungkin. Ini datanya sangat minim ya. Ada gambarnya dokter. Oke, Ya. gimana? Sebentar. Kuning-kuning. Seperti ini. Baik ya, ini data yang sangat minim ya. Sangat minim. Saya kira apa yang harus kita
perhatikan ketika setelah menerapkan konsep Karnus itu bahwa setelah sekian waktu, 1 bulan misalnya, metabolisme sel-sel tubuh kita, seluruh tubuh kita menjadi normal baik karena asam amino tercukupi, karena lemak-lemaknya terkelola dengan baik, sehingga yang ada di pembuluh darah juga lama-lama berangsur-angsur juga akan berkurang, sehingga plak-plak yang ada semakin menipis gitu, dan seterusnya. Demikian juga hormon-hormon yang terbentuk dengan baik, itu tubuh kita akan merasa lebih fit. Nah, itu tadi kita tidak memahami apa hubungannya dengan konsep ini ya. Cuman karena datanya cukup terlalu kecil ya, terlalu itu aja, tidak ada laporan tentang hasil laboratorium, terus bagaimananya. Sehingga kita nggak terlalu berani berkomentar dengan peristiwa ini. Ya. Saya kira kalau yang penting setelah sekian waktu badan merasa lebih fit, lebih enak, insya Allah itu fitnya sungguhan, enaknya sungguhan, bukan karena semata-mata minum obat. Misalnya minum obat anti nyeri sehingga pegel-pegelnya hilang, jadi menjadi lebih enak, bukan sekedar itu. Itu dulu ya. Ya, siap dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, selamat siang Pak Dokter, bagaimana menyiapi sel-sel agar tidak mati? Soalnya saya perokok kopi dan kurang air putih. Soalnya tadi ada penjelasan dari dokter bahwa kopi rokok itu merusak sel. Terima kasih. Baik, kopi, saya kira kopi tidak terlalu jadi masalah ya. Rokoknya, kenapa rokok kemudian kopi disebut karena gandengan, jadi gandengannya orang merokok itu ngopi, atau gandengannya orang ngopi itu dilanjutkan dengan merokok sampai akhirnya orang ya, habis sarapan pagi, kemudian minum kopi, setelah itu merokok, katanya nikmatnya setengah mati. Jadi sebenarnya kopinya kita tidak menjadikan ini sebagai fokus yang merugikan, tetapi justru rokok inilah yang secara fisik asapnya maupun secara kimia bahan-bahan yang ada di dalamnya sangat merugikan tubuh kita. Dan asap rokok itu akan menjadikan tubuh kita tercemar dengan radikal bebas. Asap rokok itu sendiri bagian dari inisiator untuk terbentuknya radikal bebas. Bahkan juga bagian dari radikal bebas. Nah, kalau sudah ada radikal bebas berarti berikutnya akan terjadi kerusakan sel di mana-mana. Itu secara kimia. Nah, kemudian secara fisik asap itu sendiri juga akan menyebabkan terjadinya penebalan dari saluran pernapasan, termasuk alveolusnya, sehingga terjadi ketidaklenturan dari bagian-bagian dari saluran pernapasan itu. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana menanganinya? Yang pertama memang stoplah rokok. Gitu. Jadi stoplah rokok. Nah, sekarang saya nggak bisa berhenti merokok, Pak. Atau saya sudah stop merokok, tapi teman-teman saya justru di sekitar saya merokok. Saya berhenti merokok, tapi saya berada di daerah industri, ya lebih parah lagi. Bapak Ibu, nah mengatasi seperti ini, karena memang dari pencemaran lingkungan itu memang tidak bisa kita hindari sepenuhnya. Bahkan sekarang ini hampir mustahil untuk berada di wilayah kota atau bahkan di wilayah yang industri seperti Sidoarjo, Surabaya. Gimana caranya? Ya, kita tadi memberikan informasi tentang Algati. Ya, Algati. Silakan dikonsumsi Algati karena di dalam Algati ada ikatan kompleks
ada ikatan kompleks yang mengikat atau mencegah berlanjutnya inisiator untuk terbentuknya radikal bebas di dalam tubuh kita. Misalnya di asap rokok juga mungkin juga ada logam berat, ada lain-lain termasuk nikotin. Kalau di lingkungan kita, di asap-asap jelaga dari industri itu juga banyak logam beratnya dan lain-lain. Nah, itu menjadi inisiator. Dan inisiator itu ditangkap oleh ikatan kompleks yang ada di alkati. Kemudian di alkati juga ada antioksidan, sehingga yang sudah terbentuk oksidan atau radikal bebas yang sudah terbentuk bisa ditangkap, bisa dinetralisir oleh antioksidan yang ada di dalam alkati. Kurang lebih dari bunga rosella ya. Nah, itu. Nah, itu saya kira kalau dengan konsep Carnus berarti Anda atau Bapak harus banyak mengkonsumsi alkati ini lebih dosisnya kalau menginginkan tetap merokok gitu ya. Tetap merokok, tetap tinggal di wilayah industri, maka menjaganya dengan itu. Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau usia 88 tahun, stroke kedua lumpuh separuh sebelah kanan, separuh badan sebelah kanan, apakah bisa pulih dok? Dan bagaimana kira-kira untuk terapi yang dianjurkan? Seperti itu. Baik. Lumpuh yang terjadi pada penderita stroke itu karena adanya kematian sel-sel otak. Kematian sel-sel otak. Kenapa mati? Karena stopnya nutrisi yang menuju ke wilayah itu. Sel-sel yang sudah mati mungkin tidak bisa dihidupkan lagi. Tetapi harapannya adalah bahwa sel yang ada itu bisa melakukan regenerasi. Walaupun sel otak adalah sel yang super spesifik, sehingga untuk regenerasinya juga sangat sulit. Tapi ketika sel-sel yang belum mati masih sakit itu bisa disupport dengan nutrisi. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama perbaiki sistem metabolisme terlebih dahulu. Jadi metabolisme lemaknya diperbaiki sehingga tidak ada lemak lagi di dalam pembuluh darah dengan jumlah yang banyak, dia seimbang-seimbang saja. Nanti di keseimbangan lemak yang ada di dalam darah itu akan diambilkan dari plak-plak yang ada, sehingga makin lama berangsur-angsur plak-plak itu semakin mengecil, pembuluh darahnya juga akan semakin melebar sehingga darah mencapai wilayah yang sakit tadi. Nah, dari situ nutrisi akan masuk ke wilayah sel yang lagi sakit. Harapannya juga akan terjadi perbaikan dari sel-sel itu. Jadi kalau sudah stroke itu ininya cukup lama. Rangkaian itu tahapan-tahapannya cukup panjang. Jadi karena di situ buntu, bagaimana bisa memberikan nutrisi kalau buntunya belum dihilangkan, ya buntunya dihilangkan. Untuk menghilangkan buntunya juga butuh waktu dengan cara menormalkan sistem metabolisme lemaknya dengan cara jaga lambungnya. Jangan dinetralkan asam lambungnya. Cukupkan jumlah dari asam lambungnya sehingga nutrisi yang kita makan itu masuk. Nah, ditambah dengan nutrisi-nutrisi lain yang ada di algagul itu. Nah, saya kira bergantung juga luasnya kerusakan. Luasnya kerusakan dan beratnya kerusakan juga mempengaruhi kapan seseorang itu bisa sembuh. Nah, begitu ya saya kira. Kalau sudah seperti itu silakan terapkan konsep Carnus.
Baik. Baik, terima kasih Dokter Wahid atas penjelasannya. Apakah dengan mengkonsumsi madu, habatus sauda, sari kurma dengan rutin akan membantu kesehatan lambung, Dok? Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Kalau saya minum madu, kalau minum habatus sauda, minum herbal-herbal itu ya, apakah bisa memperbaiki lambung? Itu menjadi bahan baku untuk bisa terjadinya terpenuhinya nutrisi sel, menjadi bahan baku untuk terpenuhinya kebutuhan dari sel. Nah, sekarang nutrisi-nutrisi itu masih tetap harus dikelola oleh lambung yang sakit tadi, ya, lambung yang sakit tadi, untuk dipecah menjadi nutrisi-nutrisi yang lebih kecil. Siapa yang bertanggung jawab? Tetap asam lambung, ya, tetap dibutuhkan asam lambung. Nah, jadi maksudnya adalah apakah itu kan bisa memperbaiki lambung? Bisa. Bisa dengan catatan ketersediaan asam lambung harus cukup. Jangan diganggu keberadaan dari asam lambung itu. Jadi bagus tadi minum madu, habatus sauda, nggak apa-apa. Tetapi dia akan memperbaikinya kalau ketersediaan asam lambung cukup, gitu ya. Saya kira begitu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Dokter Wahid. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sesi kali ini pertanyaannya kami batasi dikarenakan waktu yang sudah menunjukkan pukul 12. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti dapat disampaikan langsung melalui admin di sosial media kami, di Facebook, Instagram, dan juga YouTube karnus.media. Dan kepada Dokter Wahid, saya silahkan untuk menyampaikan kesimpulan pada Health Talk hari ini. Ya, baik. Bapak Ibu, saya kira sudah sangat jelas bahwa semua kebutuhan sel kita itu nutrisi dalam bentuk yang kecil. Sama amino, sama lemak, kolesterol, glukosa. Sedangkan yang kita makan adalah dalam bentuk yang besar. Dan keseimbangan yang dibutuhkan itu harus disertai dengan keberadaan dari asam lambung. Oleh karena itu, lindungi asam lambung keberadaannya, dan seorang yang sakit lambung tidak menderita dengan cara diterapkan konsep Karnus. Jadi konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Wahid atas pemaparan materinya untuk hari ini. Dan Bapak Ibu, jika mungkin nanti tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, dapat langsung menghubungi admin kami untuk dapat berkonsultasi langsung, dan nantinya akan kami bantu untuk sambungkan ke Dokter Wahid ataupun kepada medical advisor kami yang lain. Nah, Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi mengenai konsep Karnus di sosial media kami di karnus.media, dan juga sampai jumpa di acara Health Talk selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti acara Health Talk pada hari ini. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.